Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, sangat senang, bersyukur pada Allah kita bertemu dan bersilaturahmi dalam kesempatan kali ini. Di bagian ini saya ingin mengajak para jemaah sekalian untuk mengingat kembali masalah pensucian diri, menyucikan diri yang dihubungkan dengan ta'lim. Jadi tazkiyah dan ta'lim. Jemaah sekalian, kita di Indonesia sangat bersyukur sebagai negara muslim, negara berpenduduk muslim paling besar di dunia. Tentu kita punya tradisi, punya kebiasaan yang kita lihat sehari-hari. Saya ingin mengambil contoh tentang lembaga-lembaga pendidikan agama, pesantren, majelis ta'lim, dan media-media lainnya yang memberikan kesempatan yang lebih besar pada kita untuk belajar tentang agama kita. Pesantren, majelis ta'lim dipenuhi dengan berbagai aktivitas-aktivitas keagamaan. Saya ingin ambil contoh tentang majelis ta'lim. Kalau kita aktif di majelis ta'lim, kita akan melihat mereka memulainya dengan surah Yasin, zikir-zikir surah Yasin, doa Yasin, salawat diiringi dengan genderang, kemudian ditambah lagi dengan doa-doa khatmul Quran, ditambah lagi dengan bacaan maulud Diba Barzanji, atau beberapa masyarakat lainnya khususnya di Jakarta menamainya dengan rawi. Nah, ada kritik yang disampaikan kepada majelis ta'lim ini oleh saudara-saudara kita yang lain, bahwa majelis ta'lim ini menghabiskan waktu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir, tahlilan, dan sebagainya, termasuk bersalawat dengan iringan gendang-gendang, tabuh-tabuhan gendang, sementara waktu belajarnya hanya menghabiskan sekitar 15-20 menit. Jadi mereka mengkritik bahwa waktu yang dihabiskan untuk berzikir itu sampai 2 jam, sementara waktu yang dihabiskan untuk ta'limnya atau belajarnya hanya 15-25 menit misalnya. Nah, menurut saya ini adalah kritik yang salah alamat. Yang pertama, kiai-kiai kita memang telah mentradisikan bacaan-bacaan yang banyak sebelum memulai proses-proses atau aktivitas-aktivitas thalabul ilmi atau mencari ilmu, belajar, mengajar, yang memang dalam Islam nilainya sangat besar, pahalanya sangat besar, disertai dengan keutamaan-keutamaan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nanti kita akan kaji di bagian-bagian lainnya. Nah, di majelis ta'lim, kiai-kiai kita mentradisikan bacaan-bacaan serta zikir-zikir. Misalnya ada zikir selamat datang, kemudian diawali lagi dengan Yasin, doa Yasin, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan tabuhan-tabuhan gendang, ditambah lagi dengan tahlilan, ditambah lagi dengan khatmul Quran, dan ditambah lagi dengan bacaan maulud, rawi, barzanji, atau diba. Nah, ulama-ulama kita memang menginginkan santri-santrinya atau siapapun yang mengikuti proses ta'lim itu mesti membersihkan dirinya dulu, mensucikan jiwanya dulu sebelum memulai aktivitas belajar. Nah, proses pensucian jiwa itu kemudian dilakukan dengan cara zikir, tahlilan, dan bacaan-bacaan yang banyak tadi. Itu adalah salah satu caranya. Tidak hanya itu, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita juga mengambil andil dengan mendoakan santri-santrinya, mendoakan murid-muridnya, atau siapapun yang akan belajar dengannya keesokan harinya. Tengah malam, beliau-beliau bangun malam, sholat tahajud, mendoakan santri-santrinya yang akan belajar besok.
supaya Allah memudahkan semua urusannya sehingga santri-santrinya dapat menerima dan mencerna pelajaran dengan baik. Ada yang tidur lagi, kemudian bangun sholat subuh. Di sholat subuh didoakan lagi santri-santrinya supaya mencerna pelajaran dengan lebih baik. Di sholat duha ikut lagi mendoakan santri-santrinya supaya dapat menerima, menghafal pelajaran dengan cara yang lebih baik. Pada saat jam pelajaran, santri-santrinya diperintahkan kembali untuk berdoa sebelum belajar. Nah, ini andil kiai kita. Yang pertama menciptakan tradisi itu sendiri, dan yang kedua turut andil dalam mendoakan santri-santri. Nah, ini yang saya sebut dengan cara ulama kita, cara kiai-kiai kita membalas kritikan-kritikan tersebut. Karena apa yang diciptakan atau ditradisikan oleh kiai-kiai kita dan dilanjutkan oleh santri-santrinya tidak kemudian dikatakan sebagai kegiatan atau aktivitas yang tidak berdasar sama sekali. Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan kata ta'lim dan tazkiyah itu 4 kali di dalam Al-Quran. 3 di antaranya menyebutkan tazkiyah lebih dahulu, kemudian ta'lim. Dan 1 yang lain menyebutkan ta'lim terlebih dahulu, baru tazkiyah. Tapi mari lihat konteksnya masing-masing. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151, Allah misalnya berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah." Di situ Allah menyebut kata wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dia Allah mensucikan kamu dan kemudian mengajarkan kamu. Saya ulangi, para nabi mensucikan hati kita dan kemudian mengajarkan kita kitab dan hikmah. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Jadi disebutkan kembali tazkiyah dulu, baru ta'lim. Mensucikan jiwa dulu, baru kemudian ta'lim. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Kembali tazkiyah terlebih dahulu, baru ta'lim. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, ulama-ulama kita memang bahkan sampai pada mewajibkan kita bertazkiyah, mensucikan diri kita dari flag-flag hitam, mensucikan jiwa kita dari dosa-dosa kita yang telah dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca zikir-zikir, tahlilan, salawat dan sebagainya. Ini adalah tradisi yang amat mulia yang diberikan oleh kiai-kiai kita dan dilanjutkan oleh santri-santrinya. Jadi memang diwajibkan mensucikan diri kita dahulu, baru kemudian kita belajar. Dalam sebuah nasihat kepada Imam Syafi'i dari gurunya Waki', dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengeluh pada Waki', gurunya, bahwa ia sulit mencerna pelajaran, sulit memahami pelajaran, dan sulit memahami pelajaran, sulit menghafal pelajaran. Nah, apa kata Waki', guru Imam Syafi'i? Dikatakan bahwa fa innal ilma nur, tinggalkanlah segala dosa-dosa kecil. Fa innal ilma nur,
Karena ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan datang pada hati orang-orang yang maksiat. Dan karenanya oleh ulama kita memang dianjurkan, diwajibkan untuk membaca beberapa ayat, melakukan aktivitas-aktivitas zikir, tahlil, sholawat dan sebagainya, supaya hati kita ini suci, hati kita ini bersih, dosa-dosa kita diampuni, dan kemudian betul-betul kita siap menerima pelajaran dari guru, kiai, ustaz, ustazah kita. Tradisi yang sangat baik, dan karenanya kritik yang disebutkan tadi adalah salah alamat. Mereka hanya menginginkan datang ke tempat belajar dan kemudian belajar selesai tanpa ada aktivitas-aktivitas religius yang mendahului proses ta'lim ini, yaitu tazkiyah tadi. Ini yang membedakan majelis ta'lim misalnya dengan pesantren terhadap sekolah-sekolah umum yang jarang kita temukan. Dimulai, aktivitas belajarnya dimulai dengan berdoa. Doanya pun sangat pendek. Tapi kalau kita datang ke pesantren, kita datang ke majelis ta'lim, doanya panjang, zikirnya panjang, bacaan Al-Qur'annya panjang, dan semua itu adalah proses tazkiyah, membersihkan diri kita, dan kemudian para santri merasa plong, merasa bersih, merasa suci, dan kemudian siap mempelajari apa saja yang diajarkan oleh guru-guru dan kiai-kiainya. Nah, hanya satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala membaliknya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Di situ dikatakan, "Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim." Dibalik. Tetapi mari kita ingat bahwa konteks ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim kepada atau untuk anak-anaknya. Nah, yang jelas para kiai kita telah mentradisikan sesuatu yang sangat baik untuk kita ikuti. Dan ini dilestarikan, dijaga betul di majelis ta'lim dan pesantren-pesantren milik kiai-kiai kita, guru-guru kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.